Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students. Hai. Hello anak-anak. We are going to present about, kita akan menjelaskan, mempresentasikan tentang morning habituation, kegiatan pembiasaan pagi. At MTSP School, we will do habituation activities every morning. The purpose of this habituation activity so that you can be trained to do good habits outside of school, especially di MTSP. Kita akan melakukan pembiasaan pagi setiap pagi. Tujuan dari pembiasaan pagi adalah agar kalian dapat terlatih untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, terutama di luar sekolah. Allah said in Quran Surah Al-Ahqaf verse 13. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. The meaning, verily, those who say our God is only Allah, then they keep doing istiqomah, then no worry and sadness for them. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak akan ada kekhawatiran dalam diri mereka dan tidak ada pula duka cita. The verse explains that if we mention the name of Allah and remember of Allah by istiqomah or consistent, Allah will give calm, peaceful and happiness in our hearts. Morning habituation activities are we train for istiqomah or habituation to remember of Allah. Habits of zikir will impact on our good attitude and good words. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita menyebut asma Allah, mengingat akan Allah dengan istiqomah atau konsisten, maka Allah akan berikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hatinya. Kegiatan pembiasaan pagi ini akan melatih kita untuk selalu istiqomah, untuk selalu membiasakan diri mengingat Allah. Kebiasaan zikir itu akan berdampak, berimpak pada perilaku kita. Ucapan kita akan menjadi lebih baik. What are procedure of morning habituation? Apa prosedur
dari kegiatan pembiasaan pagi? Number 1. Students come to school have already taken ablution. Yang pertama, seluruh siswi datang ke madrasah sudah dalam keadaan berwudu, artinya sudah dalam keadaan suci, kecuali bagi untuk yang putri berhalangan. You have to take ablution at home. Try to do this because Muslim should keep self-purify from hadath. Kalian harus berwudu di rumah terlebih dahulu. Lakukan ini karena sebagai seorang muslim harusnya kita menjaga kesucian diri kita dari hadas. Number 2. Students coming to the mosque directly. Nomor 2. Seluruh siswa-siswi datang dan segera langsung menuju ke masjid. Don't come into class. All students must come into mosque directly. You have to be on time before 6:45 AM or 6:45 AM because we will punish students who came late. Jangan sampai datang ke madrasah kemudian masih masuk ke dalam kelas. Yang harus kita lakukan adalah kita ketika setelah sampai di madrasah, kita langsung menuju ke masjid. Seluruh siswa-siswi harus datang ke masjid langsung, tanpa ke kelas terlebih dahulu. Kalian harus tepat waktu. Sebelum pukul 6:45, semuanya sudah harus berada di masjid. Karena bagi yang telat datang ke masjid lewat pukul 6:45 akan diberikan sanksi bagi yang terlambat. Number 3. Read Asma'ul Husna together. Nomor 3. Membaca Asma'ul Husna bersama. All students have to read Asma'ul Husna loudly. OSIS will lead you to read it loudly and slowly, so follow it without speaking. Seluruh siswa dan siswi harus membaca Asma'ul Husna dengan suara yang lantang, tanpa teriak. Ikuti bacaan Asma'ul Husna yang dipimpin oleh kakak-kakak OSIS tanpa ada yang berbicara dengan temannya. Number 4. Read Juz Amma. Yang nomor 4, kalian harus membaca Juz Amma. All students have to bring Al-Quran or Juz Amma in the morning activities because we will read it together every morning. Seluruh siswa-siswi harus membawa Al-Quran atau Juz Amma setiap kegiatan pembiasaan pagi, karena setiap kegiatan pembiasaan pagi kita akan membaca Al-Quran dan Juz Amma atau surat-surat pendek bersama-sama. Number 5. Read Istighosah on Sunday to Thursday. 5. Membaca Istighosah
pada hari Senin sampai hari Kamis. All students have to read istighosah loudly. Istighosah is kind of zikir to close Allah. Seluruh siswa-siswi harus membaca istighosah dengan suara yang lantang tanpa berteriak. Istighosah adalah kumpulan zikir yang akan kita baca setiap pagi, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. So, don't be silent. Loud your voice to read istighosah. Jadi, jangan diam ketika pembacaan istighosah. Keraskan suaranya dan ikuti baca istighosah. Number 6. Read tahlil on Friday. 6. Membaca tahlil pada hari Jumat. All students have to read tahlil every Friday. It's done to pray all of our families who had died. Seluruh siswa dan siswi harus membaca tahlil setiap hari Jumat. Ikuti bacaan tahlil. Kakak-kakak OSIS akan memimpin membaca tahlil. Kalian wajib mengikuti bacaan tahlil. Kegiatan membaca tahlil ini akan dilaksanakan setiap hari Jumat. Ini dilakukan bertujuan untuk mendoakan orang-orang yang telah wafat, terutama almarhum atau almarhumah keluarga yang telah tiada. Number 7. Sholat sunnah duha together. 7. Sholat sunnah duha berjamaah. All students must follow sholat sunnah duha together. It's done to ask for rizki to Allah. Try to practice it every morning. Seluruh siswa-siswi wajib mengikuti kegiatan sholat sunnah duha berjamaah setiap pagi. Kegiatan ini dilakukan untuk meminta rizki kepada Allah. Kita harus melakukan kegiatan pembiasaan pagi sholat sunnah duha berjamaah ini setiap pagi agar kita terbiasa melaksanakannya. Number 8. Reading a prayer of sholat duha. 8. Membaca doa sholat duha. All students must read prayer of sholat duha together. You have to memorize it. Seluruh siswa-siswi harus membaca doa sholat duha bersama-sama setelah melaksanakan sholat duha berjamaah. Lebih baik bacaan doa sholat duha ini harus kalian hafalkan. Number 9. Read a prayer before learning together. 9. Membaca doa sebelum kegiatan belajar. All students read this prayer together, so memorize it. Seluruh siswa-siswi membaca doa sebelum belajar setelah membaca doa sholat duha. Maka hafalkan doa sebelum belajar ini agar kalian ketika berdoa dapat mengikutinya dengan bersuara bersama-sama teman yang lain. Number 10.
read a student pledge together. 10. Membaca janji siswa bersama-sama. All students have to read a student pledge loudly. You have to memorize it. Seluruh siswa-siswi harus membaca janji siswa dengan suara yang lantang. Kalian harus menghafalkan janji siswa, karena janji siswa ini akan dibaca setiap setelah selesai kegiatan ibadah pada pembiasaan pagi. 11. Sing a national song together. 11. Menyanyikan lagu nasional bersama-sama. All students must sing a national song every morning, so you have to memorize it. Seluruh siswa-siswi harus menyanyikan lagu nasional setiap pagi. Jadi, kalian harus menghafalkan lagu-lagu nasional agar kalian dapat mengikuti menyanyikan lagu nasional ketika pembiasaan pagi. 12. Literacy and numeracy activities. 12. Kegiatan literasi dan kegiatan numerasi. Literacy activities will be done by material of English or ECI, English Competency Improvement. Kegiatan literasi dilakukan dengan memberikan materi-materi bahasa Inggris. Kegiatan ini di madrasah kita disebut dengan ECI. Kepanjangannya adalah English Competency Improvement. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, pengembangan kemampuan bahasa Inggris. Numeracy activities will be done by material of math and science. Kegiatan numerasi akan dilakukan dengan memberikan materi-materi pada mata pelajaran matematika dan sains atau IPA. 13. The result of literacy and numeracy. Setelah melakukan kegiatan literasi dan kegiatan numerasi, hasil dari kegiatan itu akan diberikan tindak lanjut oleh Bapak Ibu guru. The result of literacy will be checked by teachers and it will be explained the answers together. Hasil dari kegiatan literasi akan diperiksa oleh Bapak Ibu guru pendidik dan itu akan dijelaskan, akan dibahas bersama-sama jawabannya. The result of numerasi will be checked by teachers and it will be explained the answers together. Hasil pekerjaan pada kegiatan numerasi akan diperiksa oleh guru-guru beserta guru-guru pendidik dan itu akan dijelaskan atau dibahas jawabannya bersama-sama. Those all about morning habituation. Itulah anak-anak yang kita jelaskan, presentasikan tentang kegiatan pembiasaan pagi.
keep spirit to learn in MTS Bilingual Muslimat NU Bujang. Tetap semangat anak-anakku untuk belajar menuntut ilmu di MTS Bilingual Muslimat NU Bujang. If you have questions about these activities, don't be shy to ask your homeroom teacher. They will answer all your questions. Jika kalian ingin bertanya atau memiliki pertanyaan tentang kegiatan pembiasaan pagi ini, jangan malu, tanyakan kepada wali kelas kalian masing-masing. Semua pendidik wali kelas akan menjawab seluruh pertanyaan kalian. Thanks for watching. Terima kasih anak-anakku karena sudah memperhatikan menonton materi ini. Hopefully, this will be useful for you all. Semoga dari materi ini akan bermanfaat untuk kalian semua. At last, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.